Selamat datang teman-teman. Sekarang kita masih belajar tentang support resisten dan trendline. Untuk studi kasus yang sekarang kita akan ambil YFII. Ini adalah chart untuk 1 day. Jadi biasakan untuk awal trading menganalisa kita lihat dari chart yang paling tinggi. Dari chart 1 day kita akan turun ke 4H atau ke 12H atau 6H. Kemudian kita akan ambil posisi entry-nya di 2H atau di 30 menit. Untuk chart 1 day kita akan pakai, kalau kemarin kita pakai diagonal trendline, sekarang kita coba pakai untuk horizontal trendline. Jadi untuk horizontal trendline kita bisa dapat posisi yang sama. Ini kita bisa lihat ini akan jadi resisten yang bagus karena dia 2 kali reject di sini. Dan posisi sekarang candle yang hari ini dia sudah mencoba untuk breakout untuk keluar dari trendline resistance, tapi masih belum confirm. Nextnya kita bisa ambil seperti ini untuk akan menjadi resisten dia. Setelah itu kita bisa lihat, kita juga bisa pakai ini sebenarnya untuk jadi resisten. Pucuk-pucuk dari height-nya 1H kita juga bisa pakai untuk resisten. Baik, sekarang kita sudah dapat resisten di 1 day. Nah, untuk horizontal resistance, sebenarnya kalau setiap koreksi dan dia kembali lagi ke resisten, dia akan membentuk cekungan atau yang biasa disebut oleh teman-teman juga kurva atau cup. Nah, cekungan-cekungan atau kurva atau cup ini kita bisa ukur kemampuan dia untuk naik. Kalau kita lihat sekarang dia udah 2 kali bentuk kurva atau juga bisa disebut double bottom. Dia ada 2 kali bentuk kurva, 1, 2. Maka kita prediksi kemungkinan dia akan naik. Nah, seberapa kuat dia naik dari time frame 1 day ini, kita bisa pakai Fibonacci seperti biasa. Fibonacci ini, lihat, kita bisa lihat dia kena reject di resistance. Saya akan tambah lagi 1 level, yaitu di 1272. Atau biasanya saya kurangin di 1212. Oke. Saya coba besarkan dulu chartnya. Kita bisa lihat sekarang dia kena reject di resisten. Kalau dia reject di resisten bullish, jadi 113 dan Fibo 113 dan Fibo 1212 itu bisa disebut resisten bullish. Oke, sekarang kita matikan dulu yang resisten supportnya karena dia ada usaha untuk breakout. Kita cuma ambil support untuk koreksi jika terjadi reject di area bullish resistance. Saya akan ambil di 2 tempat ini untuk area koreksinya dia. Jadi untuk candle yang seperti ini, besar kemungkinan dia akan koreksi kembali ke area yang di bawah. Ini dari versi time frame 1 day. Jika dia kena reject di sini, kita bisa juga lihat bahwa posisi stokastiknya sudah overbought dan posisi RSI-nya juga sudah mendekati overbought. Sudah hampir mau penuh 100%. Artinya ruang gerak dia untuk pump itu semakin terbatas. Kecuali dia sudah ada di bawah ini, kita bisa lihat kalau dia posisinya di bawah ini atau oversold, kebanyakan jualan, maka posisi dia untuk naik itu masih peluangnya sangat besar. Tapi kalau posisinya dia sudah kejepit seperti ini, udah banyak pembelian, maka harga di pasar jika terlalu banyak pembelian dan akhirnya harga naik-naik, ada harga tertentu di mana harga itu menjadi tidak bisa dibeli lagi, sehingga perlu dibikin koreksi. Artinya akan ada penjualan
untuk menurunkan harga. Di 4H kita sudah dapat, lalu kita di 1D kita sudah dapat analisa yang pertama, yang kedua. Oke, ini adalah kurva yang pertama. Kita juga bisa ambil analisa kurva yang kedua, targetnya sampai mana. Kita ambil lower low-nya. Oke, kita dapat ya, akhirnya kita punya kesamaan kan. Dia lihat ini kena rejectnya persis banget dengan yang di kuning yang di sebelah kiri. Kita lihat, oke, kena rejectnya. Dia kena reject yang di sebelah kiri. Targetnya oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa target dari kedua bottom, dari kedua bottom ini, untuk yang di sebelah kiri target maksimum pas banget di resistennya yang 2168. Sedangkan di yang sebelah kanan target maksimumnya bisa ada di 2924. Pas banget dengan 1786 Fibonacci yang di sebelah kiri. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini akan menjadi resisten kuat. Kenapa dia bisa jadi resisten kuat? Kita lihat di candle sebelumnya, ternyata di sini dulu bekas support. Support di market sebelumnya dia adalah support, jadi supportnya sampai sebesar ini. Karena dia support, artinya dulunya pernah banyak pembelian di daerah ini, maka kemungkinan orang akan beli di area yang sama. Jadi kalau dia kena naik setelah kena resisten, dia akan turun ke support terendah yang di bawahnya ini atau di sini. Jadi kita ada dua support koreksi. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah support pertama, adalah target yang pertama, atau kita bisa pilih target yang kedua. Jadi ini tergantung kita maunya yang di mana. Saya biasanya sih ambil target terdekat dulu. Kalau dia ada di koreksi, kalau dia udah sentuh resisten ini, saya ambil di target terdekat. Di target terdekat di antara ini, saya akan ada dua kali entry di 1786 dan entry di 1618. Kemudian stop loss bisa diatur, biasanya saya pakai stop loss 3% atau 5%. Setelah itu kalau dia mantul lagi ke atas, berarti itu hokinya kita. Tapi kalau dia terus turun ke bawah, dia akan kena stop loss. Nah, begini caranya, cara bagaimana kita bisa dapat stop loss yang fair. Di sini kita bisa ukur besarnya jarak adalah segini. Nah, kalau kita mau pasang 3%, kalau kita entry di 1786 kita cut loss-nya di 3%, dan kita lihat bahwa support setelahnya adalah dekat seperti ini, maka jarak cut loss kita dengan support selanjutnya adalah lebih dari 3%. Lebih dari 3%. Karena cut loss-nya lebih dari 3%, artinya kalau kita entry di 121, kita masih ada profit 1%. Artinya kalau dia entry di sini, kalau kita entry di 1212, dan dia akan naik 5%. Karena untuk kondisi yang bullish yang udah selesai, dia tidak akan naik lagi. Tapi setiap ketemu support, dia akan mantul. Seperti itu. Contoh misalnya dia udah sampai di sini, kondisinya sekarang adalah bearish market gitu, bukan bullish market. Jadi nggak ada harapan buat naik lagi. Jadi kita kena fake pump misalnya sampai sini, terus dia turun, kita beli di 1786 atau di 1618, dia turun. Kena cut loss lah, misalnya cut loss kita di 3% di sini. Cut loss kita di 3%, terus dia masih turun lagi di 1212 di sini. Karena ini support, dia akan mantul lagi ke sini. Ini adalah resisten. Bahkan dia turun lagi. Artinya kita cut loss, kita masih bisa dapat balik modal, atau kita masih bisa take profit lagi. Jadi kita ikutin aja kalau udah ada kena cut loss. Kalau kita mau entry di market yang sama atau kita nggak mau keluar,
dia turun, kita lihat dia support terdekat mana. Oh, support terdekat tuh di dua ini. Udah, kita entry support terdekat, resisten terdekat mana? Oh, resisten terdekat tuh ini. Udah, gitu aja. Jadi kita ukur fair cut loss-nya dengan bagaimana cara mengcover cut loss itu dengan mengandalkan resisten dan support. Biasanya kalau ketemu support dia akan mantul ke atas, kalau ketemu resisten dia akan turun ke bawah. Gitu. Lanjut ke chart 4H-nya. Sekarang ini kita hapus dulu biar lebih rapi. 4H-nya ada pola apa yang bisa kita pelajari. Ternyata polanya sama aja. Di sini dia bentuk Adam if. Adam if itu seperti ini. Oke, segitiga. Jadi bentuknya kayak segitiga terus kurva. Segitiga kurva itu Adam if. Ini yang segitiga Adam, yang kurva itu if. Tapi dia bentuk double curve. Artinya dia Adam if terus dibikin double bottom. Tidak ada perbedaan dengan 1D. Overall juga begitu. Jadi kalau misalnya ini lebih enak aja karena candle lebih banyak. Kalau kita turun ke 30 menit mungkin lebih kecil. Oke. Di 30 menit itu seperti ini. Sekarang kita coba hapus dulu. Kita kembali lagi ke 2H aja deh karena terlalu banyak candlenya. Kita hapus dulu yang di bawah ini, analisa yang sebelumnya. Kita beranggapan bahwa targetnya dia itu sampai di 21618 atau di sekitar area 1786. Saya lihat ada peluang Adam if lagi. Ini adalah Adamnya. Walaupun secara teori Adam if-nya itu nggak boleh lebih rendah atau lebih besar dari Adam. Jadi kurang lebih begini. Atau Adam if kita coret deh. Kita dapat kurva baru yang lebih besar. Dengan kurva yang lebih besar seperti ini, kita tarik Fibo-nya naik ke atas. Lalu kita turunin ke bottomnya dia. Ini bottomnya dia yang kita pakai. Jika dia sudah kena koreksi di sini, maka entry-nya saya untuk area bullish adalah di 0786. Hingga saya tambah lagi. Biasanya di area ini sampai. Oke, ini secara teori lain ada namanya ABCD pattern, pola ABCD. Jadi kalau dia udah naik ke atas, versi bullishnya dia adalah dari 382 sampai 272. Oke, ini versi bullish 382 dan 272. Memang agak kejauhan. 2272. Oke. Right. Jadi kalau kita udah sampai di sini, ini adalah dam terbesar dia akan turun di sini. Dia akan turun sampai sini, lalu dia akan naik lagi. Kita ambil lagi posisinya di sini. Kita cari 382-nya. 382-nya pun juga sama. Nggak terlalu jauh dengan yang awal. Oke, berarti kalau dia sudah kedapat target yang tadi, target yang ini nih, kita tebelin aja. Target garis yang putus-putus yang tebal, maka dia akan peluang koreksi ke area kuning yang di bawah, jadi antara 618 dan 786. Kalau gitu kita akan entry secara parsial. Entry secara parsial di sini begini. Oke. Wow, 6% nih jaraknya lumayan gede.
lumayan gede. Artinya kalau kita punya take profit di sini 100%, maka kita akan entry parsial. Misalnya di sini kita entry dengan 50% aset dulu. Lalu di bawah ini kita entry 50% aset. Gitu. Karena kita bisa estimasi ini masih bullish lanjutan. Tapi kalau kita nggak bisa estimasi ini bullish lanjutan, saat ketemu resisten di mana take profit, kita ambil short aja. Kayak gini. Sorry, kebalik. Kalau memang marketnya bisa di short ya. Kalau memang marketnya bisa di short, di saat kita take profit, maka kita harus persiapan buat short. Jadi kita turunnya nggak bengong, nggak nungguin. Kita short sampai di mana dia mantul, baru kita take profit. Misalnya dia mantul di sini nih, dia mantul mana nih, zigzag. Oke, misalnya dia di sini mantul gini, mantul lagi. Biasanya banyak yang panik gitu tuh, mantul gini. Nah, kalau dia udah retest 2 kali begini, nah dia naik. Biasanya kalau dia udah mantul di sini, mantul minimal 2 kali retest, ya dia mantul, retest nggak jebol-jebol, take profit aja. Take profit. Kayak gitu. Atau misalnya dia udah kena 0886 dan 786, take profit aja. Karena kan jaraknya ini ke bawah udah masuk dari area entry kita untuk long. Take profit, langsung switch jadi long. Kalau di sini kena reject juga, reject lagi, nggak bisa tembus-tembus, ganti jadi short sampai ketemu resisten yang di bawah ini. Gitu. Ini adalah dia bikin cup. Kalau dia koreksi seperti ini artinya dia pengen bikin handle. Kita masuk ke area handle. Handle dia akan bikin handle seperti ini. Misalnya seperti inilah. Maka targetnya kita punya 2 target, target cup dan target handle. Untuk target handle kita hapus dulu. Fibonacci-nya sama dengan cup, kita tarik di area resisten sampai ketemu bottomnya dia, misalnya bottomnya dia di area 618, maka dari candle dia akan sampai target ke 2168 atau kita bisa ukur lagi kira-kira dari candle ini ke 2168 sampai seberapa jauh. Oke, berarti sama. Dengan demikian, walaupun ini belum terjadi koreksi, misalnya baru di sini, kita bisa estimasi bahwa koreksi terdalam ada di 2286. Jadi sebelum kejadian kita bisa estimasi bahwa koreksi terdalam 2286 karena dia memiliki persamaan Fibonacci cluster antara target utama cup dengan target maksimum candle. Biasanya target utama dengan target kecil, itu target kecilnya adalah maksimum target dan target utama adalah target bullishnya si pola besar. Gitu. Jadi kita bisa pelajari bahwa kalau dia kena di garis putus-putus yang besar ini, maksimum koreksinya bisa di 2286 untuk bikin candle, untuk bikin handle, lalu dia mantul ke atas. Jadi begini, turun, dia bikin candle, naik ke atas, nanti dia koreksi. Karena di 2168 seperti biasa kita pakai Fibo di bawahnya dia. Dia naik seperti ini atau bisa lanjut. Gitu aja terus. Jadi setiap ketemu resisten, nah ini dia bikin cup terdekat adalah di area ini dan ini adalah cup maksimum. Jadi cup maksimumnya kalau dia udah sentuh di sini, ini udah bukan masuk double top koreksi. Karena double top koreksi biasanya dia 5% dari pucuk. Ini double top koreksi ini dia 5% dari pucuk. Biasanya nggak sampai rata. Biasanya nggak sampai rata dia udah turun. Tapi kalau udah sampai rata, misal sampai rata begini, nah ini bukan double top untuk koreksi besar atau untuk bearish lanjutan, melainkan untuk bullish lanjutan. Seperti yang kita pelajari, kita tarik Fibo lagi. Ini adalah entry pertama. Ini adalah entry pertama dan ini adalah entry kedua. Dengan targetnya bisa sampai $5.180
atau 5.900 dolar. Ya, demikian kita belajar support and resistance. Untuk diagonal, di dalamnya ada kombinasi dengan cup and handle, ada dengan Adam if. Selamat mencoba.